Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa dengan saya Tina dan Yulita. Kami akan membawakan bacaan-bacaan harian seperti biasanya dari tim We Read Traveling with Jesus. Bacaan yang kami bawakan hari ini adalah bacaan tanggal 31 Desember 2020. Selamat mendengarkan. Orang kudus hari ini adalah Santo Silvester pertama, paus pertama yang meninggal tidak sebagai martir. Beliau menjadi paus tahun 314 sampai 335 saat dimana Kaisar Konstantin Agung menjadi kaisar dan meresmikan Gereja Katolik menjadi agama resmi negara Roma. Santo Silvester juga diberikan istana sebagai hadiah, istana Lateran, oleh Kaisar Konstantin dan mamanya Santa Helena. Lalu Santo Silvester merubah istana itu menjadi katedral pertama Roma. Sampai sekarang Basilika Santo Yohanes Lateran masih ada. Banyak peziarah datang ke sana. Santo Silvester juga bekerja sama dengan Kaisar dalam membuat Konsili Ekumene pertama di Nisia untuk meredam ajaran sesat yang timbul saat itu. Dan Santo Silvester juga dikenal sebagai paus pembangun karena ia juga membangun Basilika Santo Petrus yang saat ini sebagai basilika utama di Roma. Selamat pesta nama untuk uskup kita, Uskup Sylvester Shun. Santo Silvester pertama, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan pertama. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. The seventh day in the octave of Christmas, lectionary, reading 1. Children, it is the last hour, and just as you heard that the Antichrist was coming, so now many Antichrists have appeared. Thus we know this is the last hour.
They went out from us, but they were not really of our number. If they had been, they would have remained with us. Their desertion shows that none of them was of our number. But you have the anointing that comes from the Holy One, and you all have knowledge. I write to you not because you do not know the truth, but because you do, and because every lie is alien to the truth. Mazmur tanggapan. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Refren. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Refren. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia datang menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Refren. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Responsorial Psalm. Let the heavens be glad and the earth rejoice. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all you lands. Sing to the Lord, bless His name. Announce His salvation day after day. Responsorial Psalm. Let the heavens be glad and the earth rejoice. Let the heavens be glad and the earth rejoice. Let the sea and what fills it resound. Let the plains be joyful and all that is in them. Then shall all the trees of the forest exult before the Lord. Responsorial Psalm. Let the heavens be glad and the earth rejoice. The Lord comes. He comes to rule the earth. He shall rule the world with justice, and the people with His constancy. Responsorial Psalm. Let the heavens be glad and the earth rejoice. Alleluia! 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 The Word of God became flesh and dwelt among us. To those who accepted Him, He gave power to become the children of God. Alleluia! Alleluia! Gospel. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through Him, and without Him nothing came to be. What came to be through Him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. A man named John was sent from God. He came for testimony to testify the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify the light. The true light, which enlightened everyone,
was coming into the world. He was in the world. And the world came to be through him, but the world did not know him. He came to what was his own, but his own people did not accept him. But to those who did accept him, he gave power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but of God. And the Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory as of the Father's only begotten Son, full of grace and truth. John testified to him and cried out, saying, This was he of whom I said, The one who is coming after me ranks ahead of me, because he existed before me. From his fullness we have all received grace in place of grace. Because while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only begotten Son. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa
tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bacaan tambahan. Surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itulah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. A general admonition. I say this so that no one may deceive you by specious arguments. For even if I am absent in the flesh, yet I am with you in spirit, rejoicing as I observe your good order and the firmness of your faith in Christ. So as you receive Christ Jesus the Lord, work in Him, rooted in Him, and built upon Him, and established in the faith as you were taught, abounding in thanksgiving. See to it that no one captive you with an empty, seductive philosophy according to human tradition, according to the elemental power of the world, and not according to Christ, sovereign rule of Christ. For in Him dwells the whole fullness of the deity bodily, and you share in this fullness in Him who is the head of every principality and power. In Him you were also circumcised with a circumcision not administered by hand, by stripping of the carnal body with the circumcision of Christ. You were buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the power of God who raised Him from the dead. And even when you were dead in transgression and the uncircumcision of your flesh, He brought you to live along with Him, having forgiven us all our transgression, obliterating the bond against us with its legal claims, which was opposed to us. He also removed it from our midst, nailing it to the cross, despoiling the principalities and the powers. He made a public spectacle of them, leading them away in triumph by it.
Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.